Ya, jadi untuk perkembangan tafsir Quran Indonesia, jadi kita melihat peta sejarahnya. Itu yang pertama bisa dibaca dari bukunya Pak Islah Gusmihan, Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi, diterbitkan oleh Grup Mizan, yaitu Teraju, Jakarta. Kemudian yang kedua ada buku namanya atau judulnya Pasaraya Tafsir Indonesia, dari kontestasi metodologi hingga kontekstualisasi. Ini buku juga cukup bagus untuk dijadikan rujukan kita atau bahan kajian kita. Ditulis oleh Pak Nurdin Zuhdi, Muhammad Nurdin Zuhdi. Jadi judulnya Pasaraya Tafsir Indonesia. Ya, mahasiswa Prodi Ilmu Tafsir dan Al-Quran sangat bagus kalau membaca buku ini ya, untuk melihat peta sejarah dan juga peta pemikiran para pengkaji tafsir dan juga para mufassir. Jadi ada pengkaji tafsir, mufassir, ahli tafsir. Ya. Kalau ahli dia ahli tentang penafsiran Al-Quran, ilmu-ilmu tafsir, ilmu-ilmu Al-Quran, tapi belum tentu memiliki karya tafsir Al-Quran. Nah, kalau mufassir, dia belum tentu dipandang memiliki keahlian dalam bidang ilmu-ilmu tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran, tetapi dia memiliki kitab tafsir. Jadi ilmu-ilmu tafsir dan ilmu Al-Qurannya itu lebih praktis dan langsung implementatif dengan karya kitab tafsirnya. Contohnya Buya Hamka. Buya Hamka itu tidak disebut sebagai ahli tafsir, tapi beliau adalah seorang mufassir. Dan kitab tafsirnya, yaitu Al-Azhar, memang betul-betul dipandang sebagai kitab tafsir yang berkualitas. Sehingga kitab beliau itu tidak hanya dihargai atau diapresiasi oleh Muslim Indonesia, meskipun kitabnya berbahasa Indonesia, tapi kitab ini tidak hanya diapresiasi oleh Muslim Indonesia. Paling tidak adalah Muslim Asia Tenggara. Karena ya masih dalam waktu minggu yang lalu ya, dalam seminggu ini. Kemarin ada kajian Tafsir Al-Azhar di Malaysia ya. Jadi kajian atau bedah buku, bedah kitab pengaruh Tafsir Al-Azhar terhadap perkembangan Muslim Asia Tenggara diselenggarakan di Malaysia oleh kelompok peminat tafsir atau kajian tafsir atau tafsir Quran atau ilmu Al-Quran dan tafsir yang ada di Malaysia, tapi juga melibatkan beberapa cendekiawan, mungkin juga mahasiswa dari negara-negara sekitar, yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia, Brunei juga. Brunei. Bahkan Thailand Selatan juga ikut. Artinya memang Buya Hamka ini tidak ada buku tentang ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, nggak ada beliau. Yang ada beliau adalah buku-buku yang lain, buku sastra, buku tentang agama, ya. Seperti beliau menulis buku studi Islam, beliau menulis buku pedoman hidup Muslim atau pandangan hidup Muslim, dan juga yang tentu adalah tafsir Al-Azhar. Nah, di dalam pasaraya itu dikemukakan ya, ada beberapa kelompok ya. Ada yang mengkaji Al-Quran, ya, pengkaji Al-Quran. Ya, kalau pengkaji Al-Quran, misalnya dulu ada tokoh namanya Pak
Dawam Raharjo, Profesor Dawam Raharjo. Beliau menulis istilah-istilah penting, istilah-istilah penting di dalam Al-Quran yang kemudian diuraikan, dijabarkan. Nah, istilah-istilah itu kemudian kumpulan penjelasan dari istilah itu kemudian dikumpulkan, jadilah namanya Ensiklopedia Al-Quran. Nah, maka Dawam Raharjo tidak disebut sebagai mufasir karena dia tidak sedang menerapkan ilmu tafsir atau penafsiran Al-Quran. Tapi jika tidak disebut sebagai ahli ilmu tafsir, ahli tafsir, karena beliau keahliannya, kepakarannya adalah bidang ekonomi. Tapi karena peminatan kajiannya, beliau juga mengkaji pesan-pesan Al-Quran dengan tema-tema tertentu, topik-topik tertentu, maka kemudian tulisan-tulisan dikumpulkan dan yang menerbitkan penerbitnya kalau istilah Mizan apa ya lupa. Jadi penerbitnya kemudian diberi judul Ensiklopedia Al-Quran. Ensiklopedia Al-Quran. Jadi beliau ini termasuk pengkaji Al-Quran. Jadi ada macam-macam seperti itu. Nanti yang mufasir juga begitu. Ada yang mufasir menafsirkan Al-Quran secara sistematis dari sistematika mushafiyah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi ada yang berdasarkan urut turunnya Al-Quran. Ada yang berdasarkan tema-tema tertentu, namanya tematik atau maudhu'i. Nah, tadi yang Ensiklopedia Al-Quran, kalau dari segi temanya memang tematik. Tetapi prosedur penulisannya, pembahasannya tidak melalui prosedur tafsir. Ya. Sehingga tidak disebut tafsir. Juga dari Ensiklopedia Al-Quran. Jadi di sini, di dalam buku Pasaraya itu dikemukakan peta kepakaran, juga peta model-model kajian Al-Quran, peta kajian tafsirnya itu sendiri, ilmu tafsir dan sebagainya dalam lingkup wilayah terutama Indonesia. Dan itu diberikan batasan waktu, aspek-aspek yang kayak karya tafsir itu batasan waktunya 2000 sampai 2010. Kemudian kalau peta historisnya ya wawasan tafsir dan sejarah pengembangannya itu mungkin banyak mengambil dari Pak Islah Gusmian tadi, ya mulai dari masa kerajaan-kerajaan Islam ya, masa kerajaan-kerajaan Islam sampai perkembangan tafsir Quran Indonesia abad 20. Dan abad 20 itu dibatasi hanya sampai 1990-an. Jadi ini kalau buku dari Pak Nurdin Zuhdi. Ya. Pak Nurdin Zuhdi ini bukunya. Kelihatan enggak ini? Mungkin enggak kalau kelihatannya. Jadi ini Pasaraya Tafsir Indonesia. Kelihatannya, nah ini. Pasaraya Tafsir Indonesia. Itu perkembangan tafsir Al-Quran secara wilayahnya minimal nasional Indonesia, tapi juga berkembang termasuk kalau tulisannya Pak Islah Gusmian itu wilayah Nusantara. Nusantara itu tidak hanya Indonesia. Jadi kalau ada pernyataan yang mengatakan Islam Nusantara,
Islam yang dibatasi oleh budaya Indonesia itu juga salah. Apalagi kemudian budaya Indonesia itu kemudian mengatakan bahwa Islam Nusantara lebih bagus daripada Islam Arabia. Nah, itu pemikiran yang saya kira sulit. Jadi ya Islam Nusantara nggak apa-apa, dan itu wilayahnya memang Nusantara, tidak hanya Indonesia. Jadi Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina itu semuanya adalah bagian dari Islam Nusantara, artinya Islam di wilayah Nusantara itu. Yang mungkin ada sisi kelebihannya, ada sisi keunikannya, keistimewaannya dibanding Islam di tempat yang lain. Tapi tidak boleh mengatakan Islam Nusantara lebih baik daripada Islam Arabia, lebih baik dari Islam Asia, Tengah, misalnya gitu ya. Islam Eropa apalagi. Jadi yang seperti itu ta'assub yang terlalu jauh ya, dan merugikan kesatuan umat. Nah itu kalau melihat seperti itu, ya, kalau kita lihat dari bukunya Pak Islah Kusmihan dan juga Pak Nurdin Zuhdi ini, dinamika penafsiran Al-Quran di wilayah Nusantara. Tadi kita katakan bahwa Nusantara tidak terbatas Indonesia. Bahwa Nusantara itu Asia Tenggara, terutama serumpun Melayu ya, terutama rumpun Melayu. Filipina yang punya ibu kota Manila itu dulu adalah daerah Muslim, dan bahasa pengantar kaum Muslimin di sana juga ada bahasa Melayu yang bisa dikenal oleh orang Indonesia, orang Thailand, orang Brunei, Malaysia, Singapura. Jadi bahasa Persatuan Nusantara itu bahasa Melayu. Di samping juga bahasa Arab, sehingga Manila itu kan asalnya fi amanillah. Jadi Manila itu berasal dari bahasa Arab fi amanillah, yang sekarang menjadi Manila. Kemudian kerajaannya dulu Suluk. Jadi kerajaannya Suluk. Ya itu peta sejarahnya, wilayahnya. Nah, minimal cukup nasional untuk wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kemudian meluas sampai wilayah serumpun Melayu di Asia Tenggara. Nah, kalau kita lihat dari bukunya Pak Nurdin Zuhdi dan bukunya Pak Islah Kusmihan, ternyata terjadi dinamika kajian Al-Quran yang sangat bagus di wilayah Indonesia dan Nusantara ini. Bahkan di abad ke-17 itu kajian tafsir, kajian Al-Quran sudah mulai berkembang, dan sudah tradisi pesantren sudah mulai jalan. Ya. Pesantren-pesantren di Surakarta, misalnya Keraton Surakarta, itu mengundang guru khusus dari Timur Tengah. Salah satu guru yang sangat berperan namanya Syekh Syarif Al-Haddad. Makamnya ada di dekat makam haji, dekat Pondok Sobrun. Orang-orang sekitar makam haji menyebutnya makam Eyang Syarif. Makam Eyang Syarif. Sebenarnya namanya Syarif itu bukan nama, tapi gelar apa? Syarif itu artinya kan mulia, syekh yang mulia. Namanya lupa, tapi di belakang ada Al-Haddad ya. Syekh Syarif Al-Haddad. Itu guru untuk mengajarkan Al-Quran dan agama
di Keraton Surakarta, kemudian di Keraton itu lahir tradisi pengkajian Al-Quran, termasuk menafsirkan Al-Quran. Nah, untuk mengkaji itu ada disertasi dari seorang dosen tafsir jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir Usuluddin, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, IAIN Wali Songo, sekarang UIN, yaitu ditulis oleh Pak Dr. Ahmad Arif Junaidi. Nah, judul kajian beliau ketika masih disertasi, ini sudah jadi buku sekarang, bukunya saya tunjukkan, mungkin bisa terlihat ya. Penafsiran Al-Quran Pengulu Keraton Surakarta. Ini judul bukunya. Tapi judul asli dalam ketika masih disertasi, Tafsir Al-Quranul Azim, Interteks dan Ortodoksi dalam Penafsiran Raden Pengulu Anom 5 Keraton Surakarta. Di dalam buku ini juga diuraikan, dijelaskan tentang perkembangan kajian tafsir di Keraton Surakarta, termasuk pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Ya. Jadi setelah Indonesia merdeka, keraton itu tetap berjalan dan dia bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Nah, kemudian beliau menjelaskan ternyata tokoh-tokoh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh Aisyah di Surakarta itu juga terlibat di dalam pengkajian Al-Quran, bahkan beberapa tokoh Aisyah menjadi guru tafsir di Keraton Surakarta. Jadi ini menarik. Jadi gerakan Muhammadiyah, gerakan Aisyah yang dipandang sebagai organisasi modern, tetapi tetap peduli kepada pusat-pusat budaya, karena keraton itu adalah pusat kebudayaan Jawa dan Islam, karena keraton itu adalah kerajaan Islam yang secara resmi menyatakan keraton baik Jogja maupun Surakarta atau Solo itu bagian dari khilafah Turki Utsmani. Itu tampak sekali kalau keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama sampai ke 10 yang sekarang ini, itu ada simbol di dada sebelah kirinya, itu adalah simbol kekhilafahan Turki Utsmani. Jadi raja atau sultan di Yogyakarta adalah Khalifatullah, Panotogomo Khalifatullah, Sayyidin Raja Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sing alaga Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Jadi dan itu juga dinyatakan secara lisan resmi oleh Hamengkubuwono ke-10 pada waktu Kongres Umat Islam di Yogyakarta tahun 2007 yang lalu. Jadi di sana disebutkan bahwa keraton Yogyakarta dan tentu adalah juga Surakarta dan keraton di sekitarnya, artinya kalau di Jogja ada Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman, Pura Pakualaman, itu adalah bagian dari raja-raja Islam.
Kemudian kalau di Solo, Kasunanan Surakarta, dan juga Mangkunegaran. Cuman kalau Mangkunegoro itu yang sangat terkenal kepeduliannya terhadap Islam itu Mangkunegoro 1. Sedangkan kalau Kasunanan Surakarta yang paling dikenal sebagai seorang raja Solo yang peduli kepada Islam itu adalah Pakubuwono IV. Meskipun diwariskan oleh Pakubuwono IV itu juga dikembangkan oleh raja-raja Solo yang lainnya ya, Nah, itu pemetaan yang dilakukan oleh Pak Arif Junaidi. Ya. Nah, di dalam buku beliau itu disertasi beliau. Kalau ringkesannya pernah dimuat di Profetika, nanti bisa dilacak ya di Profetika. Jadi kalau dari itu Muhammadiyah juga memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika tafsir Quran Indonesia. Dan itu diakui oleh Pak Islah Gusmian. Islah Gusmian ini termasuk intelektual muda yang kreatif dan produktif, peneliti yang tekun. Dia seorang kader Nahdlatul Ulama, tetapi memiliki apresiasi objektif terhadap karya-karya dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, di Solo maupun di Jogja. Nah, terutama memang beliau daerah, tetapi beliau juga melakukan kajian juga beberapa khazanah tafsir Al-Quran yang berbudaya dan bahasa lokal ya, di Madura, Bugis, Makassar ya, di Sulawesi Selatan. Nah, ada baiknya teman-teman yang berasal dari daerah-daerah itu melacak, mungkin yang belum terlacak oleh Pak Islah gitu ya. Terutama kalau Sumatera itu paling banyak mestinya, Sumatera kekayaannya. Mulai dari Aceh, ya, kemudian Riau, Kesultanan di Riau, itu adalah pusat kekayaan Islam dan Melayu. Kemudian juga di Sumatera Barat, Minang, dan juga Sumatera Selatan dan Jambi. Dan Sriwijaya, dulunya adalah Sriwijaya Buddha, setelah menjadi Sriwijaya Islam, itu juga dinamika karya penafsiran Al-Quran juga demikian rupa. Ketika Sriwijaya di Palembang, Muslim, dan Sriwijaya yang kemudian berkembang di Jambi sebagai Sriwijaya Muslim. Jadi ini mungkin teman-teman yang berasal dari Jambi, dari Sumatera Barat, ya, Aceh, mungkin dari Riau, Sumatera Selatan, Lampung, tolong kalau bisa cari gitu ya. Jadi skripsi-skripsi di ilmu Al-Quran cari yang itu juga bagus. Jadi jangan berputar-putar di Al-Misbah, di Al-Azhar. Ya, Al-Azhar nggak apa-apa, bagus itu tokoh kita, tokoh Muhammadiyah. Tapi hanya berkisar di Al-Misbah saja. Ini kan kajian tentang Quraisy itu sudah sangat-sangat banyak. Yang kajian itu tafsir lokal, tafsir budaya lokal, ya, bahasa lokal, ya, itu sangat penting. Jawa saja tidak hanya bahasa Jawi, ya. Di Jawa itu ada bahasa Jawi dialek Jawa Tengah dan Jawa Timur, tapi juga ada tafsir Quran bahasa Jawi Banyumasan, ya, Banyumasan. Kemudian juga Jawa Barat ya, Jawa Barat tafsir Quran dalam bahasa dan budaya Sunda, itu juga
menarik untuk dikaji. Jadi mungkin nanti silakan mencari untuk skripsi ya. Nah, kalau bisa nanti IKT itu akan menjadi tempat orang mencari informasi tentang perkembangan tafsir Al-Quran Indonesia. Tafsir Quran Indonesia termasuk tafsir Quran dari tokoh-tokoh. Nah, jadi itu saya tadi sebentar menelusur ya. Menelusur jurnal ilmiahnya. Tapi hanya pakai HP ya, karena internet hari ini kayaknya kurang stabil. Ini ya masih agak mending, tapi tadi naik turun itu. Bahkan kalau kemarin sempat bisa terputus. Kemarin saya mengadakan kajian itu terputus, akhirnya masuk lagi peserta yang juga terlempar keluar, masuk. Alhamdulillah bisa. Tapi itu ada gangguan seperti itu ya. Nah itu kuliah di masa pandemi, gangguan sinyal, gangguan jaringan ya. Kita tawakal Allah saja. Jadi itu. Nah tadi saya katakan saya mencoba, setidaknya saya tadi menemukan ada 4 artikel ya, perkembangan tafsir di Indonesia. Saya belum lihat untuk lokal, misalnya tafsir Quran di Sulawesi seperti apa, mungkin juga akan ketemu. Nah maka menjadi tugas saja sekalian ditugaskan ya, tugas individual. Saudara mencari 3 artikel jurnal ilmiah tentang peta sejarah atau perkembangan tafsir Al-Quran di Indonesia, baik dalam skup nasional, bahkan mungkin multinasional. Yang nasional itu ya ada Malaysia, ada Brunei, ada Thailand Selatan, ada Filipina, Singapura, terutama itu ya, Asia Tenggara yang memiliki komunitas Muslim yang relatif memiliki kesamaan bahasa, terutama itu mulai dari barat ya, Indonesia, Singapura, Malaysia, timur lagi Brunei, timur lagi Thailand Selatan, timur lagi Filipina Selatan. Jadi ada berapa itu? Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, Filipina, 6 negara. 6 multinasional. Jadi ini yang multinasional boleh ya. Jadi Anda cari artikel 3 saja yang punya skop multinasional, tadi boleh, atau nasional khusus Indonesia, atau lokal. Lokal misalnya yang dari Madura, ambil Madura. Dari Makassar, ambil Makassar. Dari Indonesia Timur, NTT, NTB, ambil dari wilayahnya. Dan seterusnya. Barat, ambil dari Sumatera, Aceh, Minang, mungkin dari Medan itu saya kira juga tidak boleh dilewatkan itu ya. Kekayaan khazanah keislaman di kerajaan-kerajaan di Medan. Jadi Sumatera itu keseluruhannya lah ya, Islam. Ya. Jawa itu. Jadi 3 saja. Anda menunjukkan 3 artikel, kemudian Anda uraikan secara singkat artikel 1 intinya ini, artikel 2 intinya itu, artikel 3 intinya ini. Nah kemudian Anda hubungkan antara 3 artikel itu, sisi benang merah persamaannya apa, dan
benang merah perbedaannya apa. Itu saja tugasnya. Jadi mencari 3 artikel, boleh skop multinasional lebih luas, skop nasional agak lebih dipersedikit, atau skop daerah-daerah tadi. Tapi andaikan 3 itu, 1 multinasional, 1 nasional, 1 daerah juga boleh. 3 itu daerah semuanya juga boleh. Daerah semuanya itu daerah Jawa semuanya juga boleh. Indonesia semuanya 3-3-nya juga enggak apa-apa boleh. Tapi kan 3 artikel yang berbeda tentu memiliki stressing satu sama lain berbeda-beda. Nanti kalau dihubungkan satu sama lain, nah tentu akan memiliki sisi-sisi yang berbeda. Jadi ini sekaligus mengasah kemampuan untuk melakukan analisis korelatif. Analisis korelatif, korelasi antara artikel A, B, dan C. Itu saran saya. Jadi nanti akan saya cek database di Adum UNS tentang peserta kuliah tafsir Indonesia kelas A itu siapa saja yang fixnya hari ini, insya Allah sudah fix mudah-mudahan. Mas, semuanya udah revisi ya? Teman-teman, ada yang belum merevisi atau sudah tertutup revisinya? Sampai tanggal 13, Ustaz. Sampai tanggal berapa? 13. Oh, 13. Oh, berarti mungkin fixnya betul ya Senin itu ya. Tapi mungkin untuk sementara nanti bisa dimulai untuk saya bagi informasikan nanti fixnya betul mungkin Senin kita informasikan lagi, kita bagi lagi. Ya, saya belum yang PA-nya di bawah saya belum ada yang melapor atau menyampaikan sesuatu, biasanya lewat WA, Pak tolong divalidasi atau di apa namanya, validasinya dibatalkan dulu. Kan kalau revisi biasanya ada yang harus menghapus mata kuliah atau mengganti mata kuliah yang diambil, itu kan harus validasinya dibatalkan dulu oleh PH sehingga mahasiswa bisa menghapus yang tadinya diambil tapi nggak jadi diambil, kemudian mengambil mata kuliah yang baru sebagai pengganti dari mata kuliah yang sebelumnya sudah dihapus tadi. Itu barangkali yang bagi yang PA-nya di bawah saya, kalau ada yang seperti itu supaya segera menghubungi saya via WA biar validasi KTS-nya segera saya ini bisa melakukan perubahan sesuai yang sudah diinginkan. Terakhir tanggal 13, terakhir besok 14 itu hari Ahad. Senin pagi mungkin sudah validasi dari database BHU ke BAA, sehingga kalau sudah divalidasi oleh BAA itu nama-nama itu nanti akan muncul di presensi, nama-nama itu juga muncul di dalam kalau nanti setelah UTS atau UAS itu ada nilainya kan. Jadi kalau belum divalidasi, walaupun Anda sudah ambil KTS itu, belum tentu masuk juga. Jadi itu ya tugasnya, nanti saya tulis juga di psikologi dan untuk melakukan submission. Panjang tulisannya tidak saya batasi. 1 halaman saja boleh, mungkin tidak dalam bentuk narasi, tetapi dalam bentuk gambar juga boleh. Mungkin ada narasi sedikit, misalnya artikel A intinya ini, artikel B intinya itu, artikel C intinya.
Jadi ketika menghubungkan pakai bagan, pakai gambar itu bagus. Boleh juga ketika menguraikan awal juga pakai gambar. Jadi lingkaran atau apa gitu, ada uraiannya. Oh, artikel A itu intinya ini. Nanti kegiatan yang lain atau bentuk yang lain artikel B ini. Nanti bentuk hubungannya seperti apa? Itu boleh menggunakan gambar seperti itu. Kemarin saya lihat untuk materi kuliah kemuhammadiyahan yang membaca pemikiran tokoh-tokoh pembaharu, ada Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Abduh, Jamaluddin dulu, Abduh bin Rashid Ridha, itu dibuat bagian cukup bagus juga, sehingga kita membaca itu lebih mudah gitu ya. Ini di dalam memetakannya pas atau enggak gitu. Begitu kan? Pemetaannya tepat atau enggak. Kalau tepat, pemetaannya bagus, gambarnya bagus, rapi, nilainya maksimal. Gambarnya bagus, rapi, tapi pemetaannya kurang tepat ya, berkurang dikit. Sudah pemetaannya kurang tepat, gambarnya enggak bagus, tulisannya susah dibaca. Nah itu turun lagi itu ya. Jadi usahakan mudah dibaca, gambarnya bagus, rapi, tulisannya itu insya Allah nilainya tinggi. Nah, begitu. Mungkin kalau pakai bagian-bagian begitu ya tulis tangan lebih bagus juga. Lebih bagus. Orisinil ya. Kalau tulis tangan itu orisinil. Saya mengedepankan bahwa tugas ini ditulis dengan tangan. Tulis tangan, kemudian di-scan gitu ya, kemudian submit di waktunya ya 2 hari lah, waktunya 2 hari. Sampai besok sore. Besok hari Jumat hari Sabtu tanggal 13. 13 sore jam 17.00. Tapi lewat jam 17 masih boleh submit, nggak apa-apa. Besoknya lagi juga masih bisa, boleh. Otomatis nilainya berkurang karena ada tanda late dan merah. Late itu terlambat. Barangkali itu untuk penjelasan saya. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, nanti kita tutup. Tunggu, silahkan ada yang bertanya enggak? Total sudah 80 orang. Presensi sudah saya kirim via grup WA. Itu Mas Zaki maksudnya gimana? Mas Zaki seperti maksudnya malam hari saja Pak, maksudnya nanti malam saja begitu. Diberi waktu agak longgar kok malah minta. Minggu malam Pak. Mana? Maksimal minggu malam. Kok minggu malam? Sekarang hari apa? Hari Jumat. Terus Sabtu malam ya, bukan minggu malam. Malam. Ya. Sabtu malam Ahad gitu ya. Oke. Saya beri waktu sampai Sabtu malam Ahad, nanti jamnya 22.00 itu 22.00. Ada pertanyaan yang angkat tangan saya punya roh. Rahmat, ada apa? Mikrofonnya kok. Enggak ada suaranya yang kurang. Rahmat, angkat tangan mau bicara apa enggak? Mau tanya apa enggak?
Nggak bisa, suara mikrofonnya nggak bisa. Yang punya temennya boleh. Cek. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya dimatikan biar nggak feedback. Ya, Ustaz. Siapa yang bicara nih? Tegar atau Rahmat ini? Saya Ustaz, Rahmat Ustaz. Rahmat, oh ya. Karena tadi sudah sempat dibahas Daum Raharjo, saya ingin bertanya mengenai sedikit tentang Daum Raharjo. Daum Raharjo dalam pandangan saya adalah satu sosok yang sangat luar biasa karena beliau sudah berhasil membuat satu ensiklopedia Quran yang kalau kita lihat basic pendidikan beliau adalah ekonomi, tapi semangat untuk memberikan penafsiran yang agar bisa menyesuaikan dengan hal itu, saya sangat-sangat tertarik dengan pemikiran beliau. Saya dulu sempat baca tentang beliau di buku yang diterbitkan oleh Ma'arif Institute. Kalau saya beliau itu pernah merintis gagasan tentang Bank Muhammadiyah, Ustaz. Tapi sampai sekarang mungkin sementara direalisasikan atau bagaimana, mungkin melihat pemikiran-pemikiran pada Om Raharjo ini, Ustaz, apakah pada Om ini mengidap atau mengimani tafsir-tafsir hermeneutik, Ustaz, melihat dia memberikan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran, Ustaz. Gitu aja, Ustaz. Ya, jadi Pak Dawam itu pertama dia kepakarannya dan konsentrasi ilmunya adalah ekonomi, bidang ekonomi. Tapi beliau memang lama waktu itu punya concern ke dalam kajian agama, termasuk dalam pengembangan pesantren, peran pesantren dalam pengembangan masyarakat, community development. Nah, kemudian beliau juga punya kelompok studi namanya Lembaga Studi Agama dan Filsafat, LSAF. Dari Lembaga Studi Agama dan Filsafat beliau berkumpul dengan sarjana-sarjana ilmu agama, termasuk tafsir, dari situlah beliau saling belajar ya teman-teman. Kemudian menerbitkan jurnal namanya Ulumul Quran. Jurnal Ulumul Quran. Kajiannya kajian Al-Quran, tapi tidak subjek ya. Artinya ada ilmu-ilmu sosial yang dikaji tentang sejarah, tentang ekonomi, tentang sosial, budaya dan sebagainya. Tapi ketika beliau mempraktekkan ekonomi sebagai sebuah praktek, kemudian waktu itu menggagas ada Bank Muhammadiyah, ternyata beliau tidak sukses di situ. Bahkan bank itu mengalami kebangkrutan. Akhirnya Dawam ini karena bangkrutannya itu mungkin juga dilakukan karena kekeliruan dia, kesalahan dia. Maka oleh Pak Syafi'i Ma'arif selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dawam ini diberhentikan dari anggota pimpinan pusatnya. Itu Bank Persyarikatan itu jatuh. Ya akhirnya kan punya keterkaitan bisnis dengan pihak lain. Nah,
Untung ada Pak Yusuf Kala yang mau membantu diselamatkan oleh Pak Yusuf Kala bersama Kopi Syariah. Kopi Syariah Muhammadiyah yang dulunya saham Muhammadiyah itu besar ya, tapi karena kekeliruan Pak Dawan dan kawan-kawan itu menjadi bangkrut, akhirnya kan sahamnya Muhammadiyah menjadi kecil sekali. Ya. Mungkin kalau dalam praktek berhasil dalam bidang pengembangan ekonomi. Juga beliau mengembangkan dulu namanya Al-Markas. Al-Markas itu jejaring ekonomi Muhammadiyah, inginnya seperti kita lihat itu seperti Indomart atau Alfamart. Di beberapa tempat sudah berdiri itu Al-Markas. Tapi juga tidak berkembang. Dicoba lagi lewat Suara Muhammadiyah, itu jaringan perusahaan Suara Muhammadiyah. Jadi perusahaannya yang PT Suara Muhammadiyah itu membuat logomat ya, logomat, logistik mat maksudnya. Ada pengiriman, ada semacam kayak Indomart, Alfamart itu ada outlet itu. Ya, mudah-mudahan ini berjalan baik yang semoga. Sementara ini relatif baik di bawah pimpinan namanya ini Al-Asy'ari ya, anak muda, jadi lebih lincah daripada yang tua. Itu apa namanya, Mas Rahmat ya. Jadi kawan mengalami kegagalan, kemudian pemikirannya kan cenderung membela Syiah atau Ahmadiyah, sehingga ini menjadi lebih kuat lagi. Tokoh-tokoh Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah tidak mau mengakomodasi beliau ya. Beliau saja dari Muhammadiyah merusak Muhammadiyah, beliau mengembangkan paham Syiah atau Ahmadiyah. Saya nggak tahu persisnya apakah beliau itu betul mendukung mengembangkan Syiah dan Ahmadiyah itu sejauh mana. Oleh beberapa pihak di itu sampai beliau akhir hayatnya mudah-mudahan husnul khotimah. Kemudian saudara Fata Aflaha itu, jadi ini kita pilih 3 artikel A, B, C. Artikel A intinya apa, artikel B intinya apa, artikel C intinya apa. Kemudian kalau dihubungkan korelasinya seperti apa? Korelasinya seperti apa antara 3 artikel yang Anda pilih itu. Jadi boleh skopnya tadi multinasional Asia Tenggara, nasional atau lokal daerah. Saya kira itu ya. Jadi artikelnya adalah artikel jurnal ilmiah. Tentu adanya artikel jurnal yang mungkin secara jurnal studi Islam secara umum, keislaman secara umum ada yang bahas juga. Tapi jurnal khusus ilmu Al-Quran dan tafsir tentu juga ada. Dan mungkin jurnal-jurnal keislaman yang lainnya, yang mungkin di bidang pendidikan kadang-kadang membahas itu juga. Jadi jangan terpancing kepada jurnal bidang ilmu tertentu, terutama ilmu Al-Quran dan tafsir. Kalau itu memang kalau ilmu Al-Quran dan tafsir ini yang harus di. Tapi yang lain-lainnya dilacak juga, mungkin ada artikel itu masuk di jurnal-jurnal yang sifatnya lebih global ya, lebih general, lebih umum. Itu ya. Jadi bukan merangkum ya.
rangkuman, tapi justru dalam melakukan analisis korelasi tadi. Setelah itu untuk pagi hari ini kita cukupkan, sudah jam 30 ya, sudah lewat waktunya. Artinya lewat untuk standar kuliah online by Zoom dan sejenisnya. Kalau kuliah secara umumnya kan jam 7 sampai 8.40. Sekitar lebih 50, mungkin 50 menit lebih dikit tadi ya. Nanti selebihnya yang sisa 50 menitnya itu justru diberikan waktu secara 50 menit tapi waktunya longgar ya, sampai besok malam jam 20.00. Hanya presensi harus diisi hari ini ya. Presensi harus diisi hari ini maksimal jam 5 sore. Tapi kalau bisa ya nggak usah nunggu sore ya, sudah langsung diisi sekarang presensi. Jadi presensi sesuai tanggal, kalau pengerjaan tugas sesuai due date. Nanti due date-nya itu batasnya kemarin tadi kita sepakati besok Sabtu malam jam 22.00. Demikian, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.